Halo teman-teman semua, balik lagi di Botram, obrolan teknologi rekayasa multimedia. Halo, halo, hai teman-teman semua, balik lagi ke Botram, obrolan teknologi rekayasa multimedia. Ada yang beda kali ini, karena hari ini aku yang bakal nemenin teman-teman semua untuk ngobrol-ngobrol sekaligus sharing bareng narasumber kita hari ini. Sebelumnya kenalin, aku Muhammad Zamir Zidan. Aku sebagai host Botram pada episode kali ini, teman-teman. Nah, nggak kalah menarik nih, hari ini kita udah kedatangan narasumber yang luar biasa, sosok yang menginspirasi, seorang CEO, masih muda, perempuan lagi nih. Langsung aja ya. Ladies and gentlemen, please welcome Kanaya Giovanni. Halo Halo, Kanaya. halo, halo semuanya. Wow, positif vibes langsung terpancar nih ya. Langsung tembus ke layar. Asik. Takut, takut banget. Kanaya gimana kabarnya? All good? All good, puji Tuhan baik-baik aja sih sampai detik ini. Wah. Sebelumnya makasih banyak Kanaya udah menyempatkan hadir ke Botram. Iya, Makasih udah mau sharing dan ngobrol sama kita hari ini. Jadi teman-teman kayak udah aku mention di awal, Kanaya ini adalah seorang CEO dari sebuah startup yang bernama Cube Studio, benar nggak Kak? yes. Ya, jadi karena hari ini kita udah kedatangan seorang CEO startup, pastinya kita bakal ngulik ataupun ngobrol dan sharing seputar startup. Nah, di mana hari ini tuh Kak, topiknya cukup menarik menurutku. Hmm? Jujur aku pribadi pun excited gitu dengan topik ini karena aku juga penasaran gitu kan. Mungkin teman-teman yang nonton juga terutama yang apa ya, yang lagi minat buat bikin startup karena sekarang lagi marak nih Kak, lagi marak pada semangat startup kan. Betul. Pasti yang relate nih juga penasaran dengan topik ini. Jadi kita hari itu bakal membahas topik soal modal awal startup nggak cuma tentang uang. Ah, Kenapa menarik menurutku? Karena ini tuh sering kali disalahpahami gitu kan Kak. Karena kebanyakan orang mikir kayak modal awal startup itu cuman uang gitu, modal finansial iya. doang kan. Padahal kan banyak faktor lain yang menentukan sukses sebuah startup kan. Nah, jadi kita akan membahas topik itu hari ini Kak. Nah, tapi sebelum kita masuk ke topiknya nih Kak, boleh nggak nih Kak, kenalin dikit nih ke kita atau ceritain dikit ke teman-teman, Cube Studio itu startup apa, bergerak di bidang apa, dan Kakak as a CEO di situ perannya kayak gimana sih? Silakan Kak. Oke. Sebelumnya terima kasih banyak buat teman-teman TRM yang udah mengundang aku ya. Jadi betul yang tadi disampaikan sama aku dan teman-temanku juga kita bikin startup. Fun fact adalah semua timku itu dari jurusan ini Oh gitu. iya. Dari teknologi Oh iya rekayasa teman-teman, sorry nih Kak, multimedia. mau Oh dikit ya. fun fact juga karena ini adalah alumni TRM teman-teman. Oh iya. Bangga nggak sih jadi anak TRM kece gini alumni? Lanjut Kak, lanjut Kak. Oke. Jadi semua timku yang inti Mhm. kita TRM. Ada yang dari angkatan awal, angkatan satu, ada yang sekarang itu angkatan baru lulus tahun Oh. 2024 kemarin, bulan Desember. Jadi Mhm. eh, dari yang udah lama banget Lama, lulusnya sampai yang iya. baru lulus tuh semuanya ngumpul. Oh Nah ini mungkin aku wow, bakal bahas juga wow. modal yang tadi kalian Yes, jadi topiknya iya, ya. iya. Kenapa itu penting itu salah satunya ada di timnya Oh, juga. oke, 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 Nah, oke. kalau untuk startupnya sendiri kita bergerak di bidang IT services and um, IT services development dan juga consulting. Jadi Oh, buat teman-teman yang di TRM mungkin udah lebih familiar ya soal iya, betul. developing IT IT, services yes, dan lain-lain. benar Cuman sekali. kita juga open buat kalau misalnya ada yang mau consulting Ah, terkait kebutuhan-kebutuhan IT itu juga bisa di mhm, Cube Studio sebetulnya kayak gitu. mhm. Dan karena kita bergeraknya di multimedia, memang base dari aplikasinya yang kita bikin itu game Oh, sebetulnya. oke. Tapi karena semakin berkembang, kita juga punya tim yang pengembangannya itu di luar game, kayak misalnya website dan Oh, bikin-bikin wow. aplikasi-aplikasi lain yang mendukung perkembangan teknologi lah. Hmm, Jadi oke. memang se-diverse itu Iya, iya, sebetulnya. cukup luas sih Kak ya Cukup luas sekarang. Wah, ya. menarik, menarik. Terus nih Kak, apa gitu hal apa yang menginspirasi Kakak ketika awal membangun startup ini gitu, membangun Cube Studio? Ada nggak Kak hal yang menginspirasi Kanaya pada saat itu? Yang menginspirasi waktu itu apa ya? Kayaknya menurut aku pribadi lebih ke
ketakutan malah. Hmm. Jadi inspirasinya datang dari ketakutan. Oh. Ketakutan kalau nanti lulus nggak ngapa-ngapain itu gimana gitu. Oh iya Mungkin benar. teman-teman juga Benar punya benar 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 banget punya teman-teman. concern yang sama. Iya, Jadi overthinking nggak ya? ya Iya, OVT. overthinking. Bener bener banget Jadi Kak. motivasi jadi motivasi kan. Hmm. Karena aku yakin teman-teman juga punya motivasi berasal dari banyak hal lah. Tapi kalau Hmm. aku pribadi memang dari takut nanti kalau misalnya lulus tuh ngapain sih? Dan kebetulan dari dosen kami waktu masih mahasiswa itu Pak Rikman, beliau yang ngajak buat bikin tim lah. Oh, oke. Akhirnya dari situ kita coba, oh mumpung kita belum pada lulus, Hmm. mungkin bisa menggunakan momen itu buat trial and error. Betul, benar benar benar. Jadi Oh, oke. ya, Berarti malah inspirasinya itu dari OVP kayak ya, dari iya kekhawatiran. Itu menarik banget sih teman-teman. motivasinya ya. Betul betul ya. Jadi kita bisa apa ya kayak mengalihkan hal negatif ke positif gitu kan jadinya Kak. Jadi Iya, menjadikan hal negatif itu sebagai motivasinya justru. betul supaya siap buat nggak tahu apa ke depannya. Jadi siap dulu. Keren Jadi banget sih. Nah, terus pernah kepikiran nggak sih Kak waktu kecil jadi CEO gitu? Atau justru malah kenanya dulu malah pas masih kecil punya cita-cita lain gitu? kalau kepikiran jadi CEO mungkin bukan jadi CEO ya, tapi Iya. lebih ke pengen bisa memperkerjakan orang aja gitu. Oh. Jadi lebih Hmm. suka jeleknya kayak lebih suka nyuruh dibandingin Jadi bos dibandingin ya. ngerjain Oke. sendiri. Tapi Iya, kalau dilihat sekarang kan membuka banyak lapangan pekerjaan itu betul. kan jadi hal yang sangat dibutuhkan Betul. ya, apalagi Mm, keluaran-keluaran mahasiswa itu. Maksud aku kayak banyak mahasiswa yang lulus itu kan mm. jumlahnya cukup besar ya Yes. di Indonesia sendiri. Jadi Iya, kita perlu membuka banyak lapangan lapangan pekerjaan. usaha Iya, kayak iya, gitu setuju, sih. setuju. Wah, keren banget. Oke deh, kalau gitu kita masuk ke topik yang tadi Kak ya. Jadi Hmm, soal membahas modal awal startup itu nggak cuma tentang uang. Karena ya itu tadi Kak, banyak orang berpikir bahwasannya modal awalnya itu modal finansial kan, modal uang doang. Nah, kalau menurut Kanaya sendiri nih, apa gitu modal utama atau modal apa yang lebih penting daripada uang ketika kita mau memulai memulai usaha startup atau berbisnis gitu? oke. Ini aku kutip dari salah satu orang yang juga menjadi inspirasiku ya, yaitu Pak Dwi Larso. Beliau adalah direktur beasiswa di LPDP. Oh, Nah, beliau tuh menyampaikan bahwasannya dalam kita bikin sebuah usaha, mhm. itu yang paling penting ada 3 hal, Zamir. Oke, apa itu Kak? Yang pertama ada tim, yang kedua itu ada opportunity, dan yang ketiga itu baru uangnya. I see. Nah, Oke. kalau diurutkan, menurut aku pribadi setelah beberapa tahun terakhir ini ada di dalam environment startup, yang paling penting adalah sebetulnya tim itu sendiri. Hmm, Jadi bagaimana kita bisa mhm. punya satu tim yang Oke, memiliki visi yang sama sama. dulu. Setuju, Betul. setuju. SDM-nya berarti kayak. Iya. Oke, oke, oke. Nah, berarti kalau Kakak sendiri nih, Kakak sebagai CEO, Hmm. gimana sih Kak, cara Kakak mengelola modal non finansial ini gitu? Kita katakan di sini berarti tim gitu kan. Hmm. Gimana cara Kak memanage tim itu sendiri gitu? Kalau pertama sih paling yang harus kalian atau teman-teman di sini juga tahu ya, Mhm. kita kalau udah punya tujuan buat bikin startup, at least sejak sedini mungkin kalian udah bisa menilai teman-teman yang punya potensi di Hmm, sekitaran kalian mhm. gitu. Itu yang paling gampang. Yes. Jadi sebelum kalian memanage timnya, temukan dulu timnya mau Oh manage apa iya, kan, bener 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 belum bener. kebentuk. Iya, kalau nggak ada mau manage apa nih? Kosong dong. Jadi Nah, harus cari timnya dulu ya kayak harus cari, orang-orangnya dulu. yes. Oke, oke, oke. Makanya Mhm. kalau balik lagi ke fun fact yang di awal aku bilang semua timku dari TRM, I see. karena that's Iya, the iya. circle yang aku bisa Betul. lihat Dilihat ya, bener bener bener. waktu itu. Iya. Jadi aku berusaha menjaring Oh, orang-orang top qualities di jurusan di ini. jurusan Itu oke. beneran. Jadi kalau teman-teman mungkin tahu personil-personil di Keep Studio, itu semuanya anak mahasiswa berprestasi. Oke. Hampir semuanya. Iya, iya Jadi betul aku betul. somehow emang agak agak itu sih, Agak agak picky ya. iya. Jadi aku Ya karena suka wajar sih ya, karena emang kita mm-mm, kalau mau bikin tim yang baik itu ya harus cari orang-orang terbaik juga kan betul. tentunya Kak. Mm-mm. Karena kan good ideas yang punya kualitas itu comes from tim yang punya kualitas. Bener banget. Catet guys, tuh bisa tuh dipotong 15 detik di TikTok. Wah, rame itu nanti.
Terus Kak gini Kak, bicara soal SDM gitu, soal tim. Ya. Kalau Kak Naya sendiri gitu di tim di Cube, gimana ya? Maksudnya untuk oke lah, ini udah maksudnya udah jadi orang-orang terbaik kan. Cuman kan nggak semua orang terbaik itu bisa langsung apa ya adaptasi gitu Mm. di tim gitu. Nah, apakah kakak provide buat mereka tuh kasih training dulu atau course gitu atau gimana Mm. biasanya? Oh, itu nggak mungkin aku lakukan di awal-awal ya, Hmm, karena namanya juga startup. Kita bukan hmm. gabung ke company yang udah besar. Oh Kita ya. membangun bersama-sama. Hmm, That's why ketika pilih tim itu harus ada pendekatan personal. oh, Jadi ketika aku ada sampaikan ke tim-timku yang sekarang, hmm, oh kita mau ada rencana bikin ini, kira-kira kamu tertarik nggak buat join bareng aku, see if we can work this out. Kalau emang ternyata cocok cara kerjanya, mungkin kita bisa bikin satu startup bersama gitu. Jadi hmm, memang nggak bisa langsung, susah buat langsung pengen punya startup gitu. iya, Harus berawal dari ngumpul bareng dulu, hmm, brainstorming bareng dulu, baru hmm, oh kayaknya lu cocok deh jadi tim gue, atau kayaknya iya. mungkin kalau jadi tim kurang cocok, mungkin ini jadi Oh, oke oke. hal yang lain aja misalnya Iya kayak betul gitu. betul betul. Dan kalau udah masuk ke dalam tim ya perlu adanya penyamaan visi ya. Nah, itu menarik banget sih Kak, soal Hmm. visi gitu Kak. Gimana Kak, so far Kak, soal penyamaan visi gitu Kak? Kalau dari aku dan timku Hmm, memang berangkat dari sama-sama clueless ya mhm, kebanyakan, walaupun memang dari timku ada satu orang yang sudah beberapa kali ada di environment startup dan sudah mengikuti jatuh bangun startup beberapa kali itu. Dan di Cube itu dia bukan pengalaman pertama. Nah, kita banyak belajar dari beliau, hmm, dari teman kita sendiri mhm juga. mhm. Kemudian dari situlah kita berusaha atur visi yang sekiranya bisa lebih seragam lah dan bisa diterima juga. Betul betul. Jangan sampai visi itu hanya berangkat dari si CEO-nya aja. Ah, Kan ketika kita betul. bikin startup kan paling berapa orang sih? 4 sampai 5 ya, Mhm, kebanyakan. yes. Kebanyakan 4 sampai 5 orang. Jadi ya, mumpung masih kecil, mumpung masih sedikit timnya, ya harus bisa mengakomodir setiap individu gitu. Yang perlu diingat adalah visi itu kan long term. Yap. Kemudian kalian bagi visi tadi ke misi-misi kecil Mhm, yang yes. lebih short term supaya bisa ada fuel buat kalian maju mencapai visi. Visi betul. Kayak gitu sih Oh, I Zamir. see. Ya benar-benar. Nah, tapi sejauh ini udah ada ini belum Kak kayak konflik tim gitu? Karena katanya kan di startup itu rawan gitu, rawan terjadi konflik segala macam. Kalau dari pengalaman Kanaya sendiri itu gimana? Dan kalaupun ada, gimana cara Kak menyelesaikannya gitu biasanya? Kalau dari aku dan tim memang konflik itu nggak bisa dihindari. Hmm, Aku yakin juga semua organisasi bakal menemukan konflik ya Zamir. tuh. Nah, beberapa kali itu konflik yang terjadi sesimpel ada yang mau berangkat kuliah misalnya, Mhm. ada yang mau nikah, Wah. ada yang mau punya anak, itu Iya bener konflik-konflik bener yang bener bener. mau nggak mau akan dilewati gitu. Hmm, Ada konflik yang mungkin lagi dalam masalah keuangan yang cukup berat, akhirnya dia harus cari kerjaan tambahan. mhm. Berarti ketika bekerja bersama dengan aku dan tim, ada waktu yang berkurang. Iya betul Nah, betul. ya sebagai startup kecil yang anggotanya mungkin saat itu masih 4 sampai 6 orang, ya kita cuma bisa saling compromise, Ah, menerima. menerima. Iya betul betul. Dan aku bersyukur teman-teman timku itu bisa punya satu kesadaran yang sama, bahwasannya ada beberapa hal yang kita nggak bisa dipaksain Dipaksain ya, kayak benar. gitu. Oh, oke oke menarik sih. Nah, terus gini Kak, kan tadi kita sudah bahas soal modal gitu kan. Ya, Ya, yang paling utama berarti selain uang itu adalah tim gitu. Nah, cuman menurut Kakak nih, ada nggak sih modal sosial, keterampilan, ataupun mindset tertentu yang harus dimiliki oleh seorang founder startup? founder, Hmm, kalau menurut aku yes. berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya, itu yang paling penting adalah yakin bahwa apa yang kalian lakukan itu punya masa depan. Oke. Jangan masa depan sebatas lulus lewat jalur startup. Ah, iya Nah, nih. itu Waduh. itu bukan Gimana tuh? keyakinan Hmm, yang jangka panjang, itu yes. itu jangka pendek. Pendek ya. Bisa Setuju dibilang setuju. itu bonus dari
apa yang kalian yakini saat ini gitu. Setuju, setuju, setuju. Misalnya Zamir mau bikin sebuah startup, apapun bentuknya industrinya. Kalau tujuannya cuma sekedar untuk lulus di prodi ini ya sebetulnya nggak apa-apa sih. Yes. Tapi capek loh bikin startup. Iya, Nggak betul, setuju, nggak setuju. yang cuman Sehari sekedar jadi, satu hari iya, dua bener hari Kak. kelar. Iya, Jadi betul, betul. sayang banget kalau cuman dipakai sekedar modal lulus. Iya. Makanya ya harus punya apa ya, grit juga sih, keyakinan kalau misalnya kita nanti bikin ini bakalan berguna buat banyak orang, nggak cuman buat kalian masing-masing kayak gitu. Wah, oke, oke, ya benar-benar menarik banget sih Kak, karena iya sih, karena kan kebanyakan suka mikirnya kadang cuman buat jalur lulus gitu kan, ya sayang banget sih teman-teman. Jadi pikirin juga buat ke masa depan gitu Kak ya. Oke, Iya. setuju sih Kak. Nah terus Kak, udah tadi kan udah ngomongin soal modal, soal tim segala macam. Sejauh ini gitu, bisa nggak Kak ceritain momen Kakak di startup gitu, momen hampir gagalnya mungkin, dan terus gimana cara Kakak bisa keluar dari situasi tersebut? Ada nggak Kak? Momen hampir Hampir gagal. gagal ya. Atau momen terendah lah Momen terendah. dalam pengalaman Kakak selama di startup ini gitu. Dan gimana cara Kakak keluar dari situasi tersebut? Oke. Good questions. Jangan sedih Jadi dulu Kak, cerita dulu Kak, cerita dulu. Baru jadi sedihnya nanti di belakang. nggak sedih. Jadi Gimana Kak? kalau titik terendah mungkin karena titik terendah itu kan banyak modelnya. Iya, betul. Ada yang titik terendah emotionally, financially. Yes. Ini yang mana dulu? Tapi kan ya aku coba filter dulu ya mana yang bisa, general lah, yang in mungkin. general In ya. general. Mungkin kalau kan aku sama timku ini kita establishnya itu tahun 2021. Berarti Oh, udah hampir 4 tahun ya. 4 tahun, betul. Jalan 4 tahun. Jalan 4 tahun. Titik terendahnya Selama 4 tahun ini Kak. kalau aku coba balik ke tahun-tahun sebelumnya mungkin aku akan pilih tahun 2022. Wah, ada apa tuh di tahun 2022 Kak? Gimana Kak Tahun ceritanya? 2022. Karena mungkin teman-teman juga tahu ya, tahun 2020 dari 2019, Ya. 2020, 2021 kita ada di dalam mode Quarantine. ya karantina lah, COVID, yes. COVID, Ya, betul, terus betul. semuanya online. Online. Nah, ya. kita pun, aku dan timku pun membangun ini karena ada momentum itu. Oh. Jadi ada momentum kebutuhan virtual expo online. I see. Jadi kita bentuk itu. Berjalan oke-oke aja lah ya sampai 2021. Karena kan orang masih dalam benar. situasi Momennya mendukung banget pada saat itu ya. Iya. Kak, ya, betul. Apa sebutannya? Social distancing. Social distancing. Ada PP apa? Oh, ini apa sih yang ini PPK, ya Kak? bukan Iya, PKKMB. Bukan PKKMB ya, benar. Kita apa dong? Oh, iya. jadinya? Apa ya? Apa ya waktu itu ya? Yang pembatasan lah Iya, pokoknya. jadi Iya. nggak boleh ketemu secara Betul, langsung. yes. Nah, jadi aku sama timku sampai dengan tahun 2022 awal-awal tuh masih berjalan dengan baik lah. Okay, Dalam artian permintaan buat virtual expo, virtual exhibitions itu masih cukup ada. Nah, setelah masuk 2022 pertengahan, itu kondisinya mungkin belum pertengahan, malah masih quarter 2 mungkin. Yes, di awal gitu. Iya, agak di awal. Yes. Itu orang-orang udah mulai boleh beraktivitas kondisi seperti udah mulai turun ke normal lagi. Iya, udah mulai normal, new normal ya. New normal, bener. Wah, istilahnya udah lama banget gak kedengeran tuh. New normal, bener kayaknya. Nah, ketika balik ke new normal tadi, ya otomatis orang udah mulai lebih enjoy buat melaksanakan kegiatannya ketemuan langsung, sehingga virtual exhibition itu agak nggak laku. Ya, agak menurun, kayak permintaan agak menurun pada saat itu. Oke. Karena memang fokus aku dan timku mengakomodir permintaan klien kan, jadi kebanyakan meminta seperti itu bisa kita provide. Ketika itu nggak ada ya jadi gitu ya agak bingung-bingung juga sih waktu itu. Okay. Nah, akhirnya beberapa dari timku juga berusaha buat apa kita cari kerjaan lain. Kerjaan lain itu maksudnya personal ya, sendiri-sendiri ya. Iya. Jadi
secara nggak langsung mereka mau bilang, gue cabut Pas dulu gue dari cabut ya. startup ini. Dari startup ya. Wow, Cuman kan ketika mereka punya, dan aku pun juga punya pemikiran seperti itu kan, nggak otomatis kita langsung keluar kan. iya. Pasti Ada kayak ya istilahnya pertimbangan sih dua kayak. kaki lah. Yes. Jadi satu kaki masih di Cube, satu kaki udah Mencari coba-coba cari. jalan lain gitu Ya. kan ya. Oke. Dan akhirnya beberapa ada yang nyoba tapi tetap gagal, ada yang dapat freelance, termasuk aku dapat sekolah. Jadi, Oh iya iya. jadi Oke. semua ada Mhm. ada kekhawatiran Iya. bahwasannya kayaknya 2022 tuh cukup mengkhawatirkan. Mengkhawatirkan. Jadi ya masih agak egois lah ya, bisa Mhm. dibilang. Orang-orang kayak, duh kalau kita nggak lanjut, nih gimana? Padahal kan kita udah lulus Ya, 2021 kan Mhm. ceritanya. Jadi waktu 2022 udah pada lulus, nggak ada, udah pada punya cadangan masing-masing. Yes. Tiba-tiba ada, ini mulai masuk ke yang tadi Zamir tanyain ya, Iya, yang iya. bagaimana overcome-nya. Iya, bagaimana kakak akhirnya keluar dari kondisi seperti itu gitu kan? Itu akhirnya ada satu momen di mana kita dihubungin sama network yang kita punya. Oh, oke. Nah, mereka bilang ada opportunity nih, sebuah perusahaan wow. butuh developer Mhm. pengembangan metaverse. Oh. Jadi dari Virtual Oke, Expo, kalau iya. teman-teman mengikuti trendsnya, 2022 itu trendsnya metaverse. Iya, bener banget kak. Ya. Trennya metaverse banget Ya, saat itu tuh. metaverse, NFT, NFT betul. blockchain. Blockchain ya, Ya, itu lagi kan? rame-rame banget tuh tahun Jadi 2022. akhirnya teman aku dan timku kita ke bawah arus, ikut ke metaverse itu. Oke. Masih di quarter yang sama, Mhm. di 2022 kita diskusi sama pihak yang nyari kita itu. Mhm. Dan kebetulan karena aku juga udah punya cadangan yaitu pergi sekolah, Iya. akhirnya gimana caranya supaya sebelum aku pergi itu kita bisa taken kontrak atau seminimal-minimal mungkin dapat proyek lah. Yes. Kalau kontrak partnership kan mungkin susah ya, Iya. karena kan yalah baru sebulan ngobrol masa udah partnership. Bener. Jadi kita ya pakai goals yang paling pendek atau enggak yang paling mungkin, yaitu Mhm. dapat project. Project. Paling berapa bulan, 3 bulan lah, project 3 bulan, nggak pakai partnership lah. Mhm. Yaudah akhirnya aku dan timku kita bolak-balik Jakarta Bandung buat ketemuan sama pihak yang mau Memberikan opportunity tadi. Oke. Ngobrol-ngobrol, mereka tanya kita purpose-nya seperti apa, kemudian kita targetnya kayak gimana, dan ternyata mereka align. Wow, oke. Nah ketika align itu Iya, betul. kita langsung kayak wow, apa nih Ya, kayak keajaiban gitu kayak. Iya, keajaiban. Bener. Jadi aku dan timku benar-benar sampai malam tuh kita ngegenerate ide. Karena memang kan kita seperti apa ya, pitching lah. Iya. Tapi nggak pitching yang di umum gitu. Kita pitching personal, langsung ke pihak tersebut. Iya. Kita ke kantornya, kita meeting di ruangannya sama direktur-direkturnya mereka gitu. Dan ternyata itu menarik buat mereka apa yang kita pikirin. Mereka pengen ngeblend ide tersebut ke visi mereka. Nah, long story short, yang tadinya kita berharap project aja, ternyata partnership sampai 2 tahun. Wah, luar biasa. Kayak benar-benar kayak keajaiban gitu kayak. Iya. Wow. Jadi mungkin hal yang bisa membuat aku dan timku sampai sekarang 70%, mungkin 85% adalah luck. Oh, wow. Iya. Iya. Kalau bisa aku lihat ya dari dulu ya. Sampai kita takut mau ganti nama dan ganti logo. Takut keberuntungannya hilang kayak. Takut keberuntungannya hilang karena kayak kan logonya juga biasa. Cube keren tau kan? Iya. Cube keren asli ini mah. Keren. Jadi kalau menurut aku dan timku mungkin kayak bisa sih diberi branding, cuman kita mikirnya, duh, jangan-jangan ini ada agak sakti. Ada keberuntungannya di situ ya kayak. Iya, jadi Oke. berusaha dipertahankan. Akhirnya ya berjalan, aku bisa sekolah karena kan itu partnership 2 tahun ya. Jadi aku bisa sekolah aman-aman aja. Ibaratnya aku meninggalkan timku di sini, itu kita nggak bakalan ngapa-ngapa gitu, kita aman. Wow, jadi keren. Kalau itu emang kan orang suka bilang if it's meant to be, it will be. Jadi makanya aku dan timku nggak pernah memaksakan apapun dan siapapun.
Mm. Oke, wow, menarik banget tuh teman-teman. Dicatat tuh poinnya tuh. Keren banget. Oke Kak, berarti wah luar biasa sih Kak ya. Maksudnya Iya, kayak nggak pernah menyangka gitu. Malah ternyata datang. Maksudnya kayak penyelamat si startup ini dari networking yang udah dibangun sebelumnya dan nggak pernah terbayangkan gitu Kak ya. iya, ya betul Oke. betul. Nah ini menarik banget sih Kak bicara soal networking gitu. Mm, Karena menurutku salah satu aspek terpenting dalam environment startup ini mungkin bisa dibilang networking kan Kak ya. betul. Nah, menurut Kakak nih, seberapa besar sih peran networking itu dalam membangun startup gitu? Dan bagaimana sih cara membangun koneksi yang berharga gitu, Kak? Yang kayak Kakak tadi itu contohnya yang bisa ternyata menjadi apa ya? Turning point malah buat startup kita gitu. Yang tadi udah kayak wah ada hopeless nih, nggak ada masa depan, tiba-tiba bisa menjadi peluang baru gitu. Gimana, Kak? Aku mungkin bisa dibilang akhirnya menyadari networking itu sekrusial itu. Hmm, Sebelumnya juga kacamatanya itu masih kacamata developer, masih kacamata engineer. engineer. Oh, yes. Setuju, setuju. Karena kan kita ada di Iya, kita prodinya juga, anak teknik lah ibaratnya iya, kayak anak anak teknik. anak teknik Jadi engineer. apa yang dipikirin itu berdasarkan eh, teknikal semuanya. Technical, setuju. Nah, ketika ada di lingkungan environment sebuah startup, ternyata teknikal itu hal kedua yang penting. I see. Yang penting itu sebelum sebelum teknikal Iya. adalah kita dapat dulu kan proyeknya. Iya, benar benar. Karena kita cuma kan tahu teknik kalau nggak ada dikerjain gitu kan. Ya, jadi sebelum dapat project, sebelum ngerjain kita Kerjain dapat project dapat dulu. project dulu. Nah, untuk dapat Dapat project project itu ya networking. networking. Dan kita mungkin pada bilang kan bisa marketing dan Mhm, lain-lain. mhm. Itu satu hal yang lain sebetulnya marketing. Oh. Karena bagaimana kalian punya fund atau dana buat Mhm. marketing kalau kalian gak mulai. Nggak boleh. Setuju, setuju. Gitu. Jadi selama kalian gak punya duit, Mhm. untuk kalian bisa dapat project ya networking Networking. Oh, I see. Oke, gitu. oke. Jadi ditanya penting atau enggak, penting. Dan Penting, itu jadi yes. satu hal yang mau nggak mau harus kalian pelajari walaupun kalian anak Teknik. teknik engineer. Oh, Aku udah sampaikan ini juga ke timku yang semuanya semuanya. engineer. Kalau kalian bisa sesedikit mungkin, sebanyak mungkin membantu sesedikit-sedikitnya Oh, untuk cari opportunity dari networking. rekan-rekan Iya. yang pernah kalian punya sebelumnya. Oke, oke, benar-benar. Sesimpel bikin kartu nama Oh, gitu. iya, iya, Jadi benar, benar, benar. walaupun anak-anak engineer bukan anak bisnis Iya, iya. ya Harus kartu tetap nama tuh bisa. harus Harus punya. punya kayak oh ya, Iya, setuju, setuju, setuju. Karena itu berarti menjadi salah satu jalan untuk kita mendapatkan networking itu sendiri ya kayak. kalau menurutku ya. Oke, oke, oke. Nah, kan tadi sempat nyenggol soal marketing nih Kak. Mm-mm. Nah, kalau menurut Kanaya sendiri gitu, karena aku juga ngeliat kayak kebanyakan teman-teman gitu kan yang baru merintis startup gitu kan, kebanyakan stuck gitu loh, kesulitan untuk marketing si produk atau service yang mereka punya dari startup mereka sendiri kan. Nah, Iya. itu gimana sih Kak menurut pandangan Kak cara marketing yang baik gitu? Ya, oke, balik lagi ke networking ya. Mhm. Butuh, kalau marketing kita butuh banyak, butuh beberapa inilah uang lah ya, dana. Benar. Kalau belum ada, teman-teman bisa coba titip ke teman-teman yang lain gitu. Kayak bantu promote lah. Mhm. Itu paling sederhana. Oke. Cuman jangan sampai memaksakan harus dimarketingin. Oh, Makanya perbanyaklah berteman. betul. Oke. Ya, jangan, kalau kalian punya visi buat membangun sebuah startup, seminimal mungkin punya masalah sama orang lain. Hmm, oke, oke. Jadi coba apa ya? Diperkaya lagi lingkup Teman gitu Kak. Ya. pertemanannya, obrolannya, supaya itu tadi mengcover biaya marketing. Biaya marketing. Oh, benar, benar, benar. Jadi Iya, justru malah networking itu menjadi salah satu cara marketing yang bisa kita pakai gitu Kak ya. iya, betul. Wah, oke, setuju, setuju. Nah, masih ngomongin soal networking gitu Kak. Hmm, Dalam startup gitu kan biasanya kita ada mentorship gitu. Itu kan ya. kayak masih masuknya ke networking gitu kan Kak. Nah, menurut Kanaya gitu seberapa penting sih peran mentorship ini gitu dan bagaimana cara kita menemukan mentor yang tepat untuk startup kita gitu? Oke. Kalau mentor, aku yakin berpengaruh ya. Mhm. Karena sebagai anak-anak yang
mahasiswa yang masih muda Yap, itu butuh motivasi yes. berlipat-lipat Betul ganda. sekali. Dan salah satunya itu datang dari mentor. Mentor. Kalau di lingkungan kampus, harusnya teman-teman bisa memanfaatkan fasilitas dari Bandung Technopark. Oh Karena iya, mereka benar-benar. provide mentor kan. Dan program-programnya saat ini udah jauh lebih bagus daripada tahun-tahun sebelumnya. Dan mentor-mentor yang sekarang ada pun juga punya kemampuan yang beragam. Jadi kalau tadi tanya bagaimana cara memilihnya atau pengen tahu bagaimana supaya cocok dan lain-lain ya, menemukan yang tepat gitu. coba cek backgroundnya. Coba lihat Oh. industri apa yang si mentor ini tekuni. Iya. Karena kalau misalnya kalian bikin bisnis metaverse ngomongnya sama orang video productions ya Iya, itu nggak nyambung. Betul. Dan sebaiknya memang bisa ada kolaborasi dengan mentor itu sendiri. Oh, Jadi oke. mentor juga memahami betul apa yang dilaksanakan atau apa yang dirasakan lah sama Startup itu sendiri. startupnya. Oke, bener-bener. Jadi ikut terlibat walaupun nggak jadi apa ya, nggak dirantai ya. Yes. Karena kalau misalnya dirantai juga nggak baik. Iya, baik. Karena Ya, bakalan jadi karena kan startup itu sebetulnya milik tim itu sendiri ya. Iya, milik mahasiswanya. Jadi mentor itu jadi supervisor kalian. Tapi mungkin untuk awal-awal bisa kalian coba invite buat memantau lebih dekat gitu. Kalau misalnya kalian sudah lebih mature, sudah menerima beberapa project, sudah bisa lebih mandiri, baru kalau misalnya kalian mau jalan tanpa supervisor pun mungkin udah lebih dewasa dalam menyikapi. Gitu kayak. Iya. Oke. Karena kan kita nggak pernah tahu tiba-tiba mungkin kliennya nipu kita. Yes. Kalau kalian belum Iya. ready, gimana cara Iya. kalian Tahu itu penipu atau bukan gitu Iya. kayaknya. Setuju. atau hal-hal lain yang mungkin belum kalian bayangin, tapi mentor bisa kasih advice sebelum kalian melalui itu tadi. Oh iya, benar. Ya baru tadi kayak salah satu kiat untuk mencari mentor yang tepat itu berarti adalah ngelihat dari background industri yang dikerjakan si mentor itu sendiri. Yes. Ya kayak apakah selinier dengan startup yang mau dibangun gitu. Oh, oke. Ya menarik sih Kak. Terus kita bicara soal founder nih Kak. Kan Kakak di sini sebagai CEO sekaligus juga founder kan di Cube Iya. Studio Kak. Kalau boleh tahu sekarang di Cube itu ada berapa founder Kak? Kalau founder kita dari dulu ada 4. Oh, berempat. Oh, oke. Nah, sebenarnya untuk founder sendiri itu ada jumlah idealnya nggak sih Kak dalam membangun sebuah startup? Atau itu bebas aja sebetulnya? Oh, oke. Sebenarnya aku nggak tahu sih kalau ada buku yang apakah ada buku yang bilang harus berapa aku nggak tahu. Yes. Tapi yang aku perhatikan kayaknya 2 sampai 6 tuh masih oke gitu kayak. ya. Oke. Pada umumnya ya. Iya. Oh, oke. Nah, gini Kak. Kalau ada teman-teman nih gitu atau ada orang yang ingin memulai startup, cuman dia merasa terbatas karena modal uang gitu. Apa gitu Kak langkah yang harus mereka ambil di awal? Kira-kira. Oke, ini kita asumsikan mereka sudah punya tim ya. Yes. Oke. Tapi terkendala di finansial nih. Oke. Tadi kalau balik ke awal, Iya. ada 3 kan Yes, faktornya. ada 3 faktor. 1 tim, 2 ada opportunity, Opportunities, yang ketiga baru uang. Oke. Nah, kalau kalian mungkin terkendala uang, coba udah punya tim ya kan? Coba kalian cek di sekitaran kalian itu opportunity-nya tuh ada apa? Oh, oke. Menurut aku dan timku yang di 2021 kita punya startup itu, opportunity-nya adalah COVID. Oh, iya. Virtual Iya, expo. virtual. Oke. Orang bikin game. Project pertamaku itu kita bikin game untuk mendukung pembelajaran untuk employee ya sebetulnya. Oh, oke. Jadi bagaimana kita bisa kasih value ke employee-nya yang tadinya datang ke kantor belajar value textbook gitu, sekarang pakai game. Waktu itu iya. COVID. Waktu COVID, betul. Itu opportunity contohnya. Yes. Nah, kalian harus cari dulu opportunity-nya. Udah kebentuk nih timnya. Terus kalian mau bikin sesuatu yang opportunity-nya nggak ada di market yang kalian saat itu ada ya di sini betul, gitu di yes. Bandung. Ya susah juga Susah gitu. dia. Jadi harus
pinter-pinter mencari opportunity. Opportunity. Apakah expertise yang kalian punya, tim yang udah kalian bentuk ini bisa menemukan opportunity itu. Opportunity kan biasanya berangkat dari masalah-masalah yang muncul ya. Iya. Coba cari ada masalah apa sih di Bandung, apa yang Hmm. kira-kira Mhm. bisa kalian solve dengan kehadiran kalian. Oke. Kalau ngomongin soal inovasi apa yang dibutuhkan di masa-masa ini gitu, itu opportunity. Atau mungkin nggak usah masa ini, mungkin seminimal-minimalnya di tahun berikutnya, Berikutnya, oke. kayak gitu. Jadi kalian punya waktu buat development misalnya kayak gitu. Iya. Nah itu opportunity. Kalau belum ada uangnya, coba research dulu dan development R&D. Oh, oke oke. Kan Research and kalau development. Yes. kalau mahasiswa kan masih suka ngulik ya, Iya. dan space buat trial and errornya lebih Iya, banyak. lebih banyak. Betul, setuju, Jadi setuju. manfaatkan semangat buat ngulik itu di ketika kalian nggak punya duit. Oh iya. Ya kalau udah punya duit ya buat kerja lah. Buat kerja, Ya, betul. jangan Setuju, buat setuju. trial and error Trial and lagi. error, oke, Karena oke. kalau udah dapat uang tetap trial and error ya nggak Iya. dewasa, nggak siap-siap. Gak siap-siap, betul betul. Jadi pertama carilah opportunity-nya, kemudian jangan berhenti buat research and development. Kayak gitu, karena engineering lebih suka develop, Iya. nggak suka research. Gak suka riset. Iya, benar-benar. Nggak bisa, harus suka, Harus dipaksain berarti harus kayak. paksain. Sama Iya, iya. kayak tadi networking, Mhm. Oh, oke oke oke. terutama founder ya, karena Yes. founder itu tidak boleh introvert. Harus ekstrovert Harus kayak. extrovert. Even dia orang introvert, Iya, paksain. harus dipaksa. Betul, bro. Oh, Harus iya. pura-pura Extrovert. extrovert, at least buat kebutuhan timnya. Oh, oke. Kalau Kanaya itu gimana nih? Kanaya itu introvert kah atau extrovert nih, Pak? Sebenarnya nih pada saat memulai startup Aku atau tengah-tengah? sebenarnya aku lebih suka sendiri sih. Ah, introvert berarti ya. Ya aku lebih suka sendiri. Cuman Karena menjadi founder ya harus mendobrak gitu ya kayak. mm-mm. Oh. belajar buat bisa nyaman di sekitar orang lah. Hmm. Saya orang yang lebih banyak gitu kan. Iya. Wah, iya, Gitu. menarik sih. Itu teman-teman buat yang mau jadi founder harus extrovert. Harus Harus dipaksa. extrovert. Berarti opportunity itu bisa menjadi langkah awal gitu kayak ketika kita nggak punya modal yang cukup untuk Betul. membangun startup, maka kita harus push cari opportunity yang Iya. banyak gitu kayak. Supaya kalian dicari orang. Setuju. Kalian nggak punya duit, oh ya udah orang yang kasih kalian duit. Karena Oh. mereka lihat portofolio kalian. Mhm. Mereka lihat apa yang kalian bikin di proses R&D tadi. Yes. Bagaimana kalian menunjukin kita bisa bikin ini, Pak? Mhm. Bikin apa? Iya, apa nih? Iya. Nggak ada gitu. Oke, Ketemu benar-benar. investor di lift atau lagi mau kemana gitu. Iya. Pak, kita bisnis apa, studio apa gitu. Mhm. Oh, coba dong lihat portofolionya. Belum bikin, Pak. Oh iya. Oh ya udah saya pergi dulu ya. Iya. Kayak misalnya kayak gitu. Iya, Jadi setuju, Kak. ya berusaha memantapkan apa ya? Punya Portofolionya. persiapan gitu Punya kayak. persiapan, betul. Setuju. Oh iya, bener banget tuh. Jadi itu tadi berarti kita penting banget buat R&D tadi kayak Iya, research research and and development. Even maksudnya sebelum kita memulai startup itu sendiri kan, Kak? Mm-mm, Oke. Nah, terus selama Kanaya ada di startup nih sebagai seorang founder juga, apa gitu satu nasihat terbaik yang pernah Kakak terima di dunia bisnis ini, di dunia startup gitu? Ada nggak? Nasihat. Yes. Kalau aku mungkin lebih ke dari buku yang aku baca ya. Mhm. Ada buku ditulis sama Mike Corkman kalau nggak salah. Mhm. Judulnya What They Don't Teach You in Harvard Business School. Oh. Bukunya warnanya putih sampulnya. Nah, mereka bilang di buku itu ada satu kata-kata yaitu percaya sama feelingmu. Oh. Trust your feeling. Karena kalau kalian udah kumpul sama tim, udah berusaha ikut project-projectnya, udah mungkin udah dapat klien, Iya. tapi hati kecilnya tuh kayak nggak di situ, Dari situ. berarti itu nggak di situ. Mhm. Nah, yang aku rasain sama aku dan timku pun ternyata kayak gitu. Oh gitu. Kayak kok kayaknya ini bakalan bisa gitu. Oh. Jadi Oke. ada feelingnya itu ya kayak. ada feelingnya. Iya. Mungkin bisa dibilang ada apa ya? Little fire gitu. Oke. Bahkan balik ke titik terendah tadi, kan orang nggak mungkin
apa ya, kayak nggak mungkin feelingless ya. Ya, Mudah-mudahan semuanya iya, punya punya feeling punya gitu. feeling itu. Feeling ya. Jadi kayak bisa sensing Mhm. hal-hal yang kok ini kayaknya nggak pas ya Iya, gitu lah. iya, iya. Nah, menurut begitu tuh itu penting kalau Mhm. kita coba cek ketika kita ngerjain itu sense-nya tuh seperti apa, Iya. rasanya tuh yang muncul di masing-masing diri Bu itu kayak gimana. mhm. Kalau pas ngerjain kok malah bad mood, Bad mood ya. malah pengen apapun yang di Iya, luar dari dari pekerjaan pekerjaan itu. itu, kayak nggak fokus, berarti Yes. itu nggak buat kamu Iya. gitu. Mungkin jalannya emang bukan di situ Mhm. dan jangan dipaksa, bukan buat Mhm. dipaksa. Mhm. Jadi kenali apa yang kamu rasain ketika membangun sebuah bisnis itu mungkin bisa aku share sih. Menarik. Oh iya, wah itu menarik banget sih Kak. Iya. Karena ya benar sih Kak soal feeling gitu kan, apalagi dalam startup gitu, satu tim kan Kak. Jadi gimana ya? Menurutku juga kadang melihat dalam satu satu tim startup itu sendiri kayak mungkin ada tuh yang punya feelingnya, cuman ternyata yang lainnya ada enggak gitu kan Kak. Mm-mm. Nah itu bahaya juga kan Kak ya. Iya, bisa dikomunikasikan sebetulnya. Mhm. Dan kalau memang mungkin masih ragu, temannya masih ragu atau belum yakin, yaitu tugas foundernya, Mhm. tugas tim-tim yang mendahulunya, bagaimana bisa meyakinkan hingga titik tertentu ternyata nggak nggak tembus gitu ya, Mhm. meyakinin temennya Meyakinnya ya ya, berarti emang udah bukan bukan jalannya Kak ya. jalannya itu Oh, sih. oke, oke, oke. Wah, menarik banget sih Kak. Nah, mungkin ini terakhir kayaknya sih Kak. Hmm. Terakhir, kalau Kakak bisa kasih satu pesan ke versi diri Kakak di awal membangun startup dulu, apa yang akan Kakak bilang gitu? Itu pesan Iya, satu doang. satu aja. Atau kalau mau banyak juga nggak apa-apa sih. Jangan, satu aja ya. Hmm. Apa ya, baru pertama kali ini ditanyain kayak gitu. Mungkin em, kalau aku bisa bilang sih ini yang related Hmm. ke Cube Studio ya. Iya, Bikin SOP sih. bikin SOP. Oh, wow, malah justru technical dikit nggak ya Iya, SOP. Oh. Kenapa iya. tuh Kak, kalau boleh tahu? Karena Sepenting itukah SOP dalam startup? iya penting. Mhm. Jadi karena kita terlalu enjoy ngerjain project, enjoy ketemu orang, enjoy ngobrol, enjoy jualan, Mhm. akhirnya fundamental di dalam startupnya buat punya sistem yang berjalan dengan baik itu agak sedikit ketinggalan. Oh, I see. Jadi aku dan timku tuh terlalu into ngerjain project tuh bener-bener on fire. Ya that's a Iya, good thing sebetulnya. iya. Cuman sebentar ini SOP-nya SOP-nya mana? gimana? Iya, bener-bener Kak. Jadi suka suka terhambat karena SOP-nya yang belum Belum terancang dengan terancang. baik. Dan itu akhirnya jadi bumerang di project-project setelahnya Mhm. karena kan itu harus mengulang sebuah proses ya. Proses ya. Ketika ada SOP yang jelas, maka kita jadi lebih enak buat Mhm. buat menjalankan project Tersebut. Iya, tersebut iya, yang ada iya. di kedepannya nanti. Cuman karena SOP-nya belum terlalu baik, belum Mhm. terancang dengan baik, jadinya kita mengulang semuanya itu seolah-olah dari awal. Iya. Jadi agak sedikit capek lah. Oh, Nah, oke, mungkin oke. aku bakal bilang naik bikin SOP dari awal. Bikin SOP. Wah, menarik banget juga. Kayak gitu. Ah, oke, oke. Mungkin itu juga bisa jadi apa ya? Jadi pelajaran juga buat teman-teman yang sekarang mungkin masih merintis atau baru mau merintis sebuah startup, bikin SOP dari awal. Karena itu Iya, penting ya, Kak. ya itu Oke, penting. menarik banget sih. Ya, wah luar biasa sih Kak obrolan hari ini. Inspiratif banget, Terima kasih. insightful. Semoga ini bisa apa ya membantu teman-teman juga, khususnya teman-teman yang sekarang lagi pengen bikin startup atau mungkin bahkan sekarang lagi nyari-nyari tim, ngumpulin tim. Semoga obrolan kita hari ini bisa insightful gitu loh buat teman-teman, karena ya itu tadi teman-teman, ternyata modal awal startup itu ya nggak cuma uang, justru ada hal yang lebih penting daripada uang, yaitu tadi ya, opportunities dan juga tim yang solid gitu teman-teman. Mungkin terakhir Kak, closing statement dari Kanaya, sekaligus pesan kesannya buat Botram nih, gimana Kak? Silakan Kanaya. Kata-kata Oke. hari ini Kanaya. Kata-kata ya. Ah betul. Em, Mungkin teman-teman kalau dari aku coba kenali diri masing-masing. Apakah membangun startup itu adalah
yang memang kalian inginkan atau enggak. Setelah itu kalian bisa coba buat kumpulin timnya. Oke. Baru nanti semuanya itu akan terpetakan dengan Dengan sendirinya. sendirinya. Wah, oke Kayak oke. gitu. Terus pesan-pesan buat Botram Kak hari ini gimana? Botram, Setelah hadir di Botram, apakah mau datang lagi nanti? Wih, harus lah ya. Harus ada part 2 nih guys sama Kanaya. mm, Gimana pesan-kesannya buat Botram? Botram atau Potram ya? Botram, Botram. obrolan teknologi rekayasa multimedia. Oke. Nah, kalau buat Botram ini keren banget. Aku berharap waktu angkatanku ada Botram Widih, supaya aku kenapa bisa belum ada? dapat insight juga, Iya. supaya aku nggak kelamaan salahnya. Jadi aku salut prodi ini punya Botram. Widih. Semoga apa yang tadi aku ceritain based on pengalaman dari Keep Studio juga bisa jadi pelajaran buat teman-teman supaya kalian nggak melalui hal-hal jelek yang aku lalui kayak Oke. gitu. Dan Botram bisa sukses. Amin, Semua amin, 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 amin. Talent-talent yang diundang juga bisa bermanfaat Amin, dan amin, amin. daging yang diceritain gitu. Yoi, sini daging semua nih. Wow, terima kasih banyak Kanaya sekali lagi Ya, udah meluangkan waktunya buat sharing, ngobrol sama kita di sini. Bener-bener insightful banget kayak aku bilang tadi, luar biasa. Semoga ini bisa menginspirasi juga buat teman-teman yang udah nonton. Sekaligus terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton episode kali ini. Jangan lupa buat terus saksikan Botram karena kita bakalan menghadirkan obrolan-obrolan yang lebih inspiratif lagi. Oke, baik kalau gitu terima kasih Kanaya. Terima kasih juga buat yang nonton. Terakhir kita dadah dulu nih Kak ke kamera, ke teman-teman yang lagi nonton nih. oke. Oke, 1, 2, 3, dadah. Terima kasih. Halo teman-teman semua, terima kasih sudah menyaksikan Botram episode kali ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Botram karena kita akan menyajikan obrolan yang seru dan lebih menarik lagi. Untuk itu jangan lupa like, comment, dan subscribe serta share video ini ke teman-teman kalian. See you on the next video. Bye bye.